kita akan belajar pelajaran religion. Dan tema kita adalah menghormati orang tua. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk orang tua yang Tuhan berikan kepada kami. Mereka sangat mengasihi kami, dan kami sebagai anak ingin mengasihi mereka, menghormati mereka. Itulah sebabnya hari ini kami mau belajar alasan dan pentingnya kami menghormati orang tua. Ajar kami Tuhan melalui pengajaran yang akan disampaikan oleh Mr. Santoso. Berkati kami supaya sehat selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi anak-anak, menghormati orang tua adalah perintah dari Tuhan. Ini perintah dari Tuhan yang Tuhan berikan. Pertama, ketika waktu itu bangsa Israel keluar dari Mesir, lalu Musa membawa mereka berjalan melewati padang. Namun mereka belum punya hukum-hukum dan aturan-aturan. Suatu saat ketika Musa diminta oleh Tuhan untuk berdoa di atas Gunung Sinai, disitulah Tuhan memberikan hukum yang namanya menghormati orang tua. Hukum kelima yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel waktu itu dan kepada kita adalah hormatilah orang tuamu. Di dalam Keluaran pasal 20 ayat 12, firman Tuhan berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Jadi alasan kenapa kita menghormati orang tua di dalam ayat itu supaya apa tadi? Lanjut umurmu, panjang umurmu, sehat selalu. Ini perintah Tuhan, dan Tuhan memberikan perintah itu kepada kita saat ini sebagai anak-anaknya. Nah, 10 hukum itu Tuhan tulis di 2 loh batu. Yang satu ada 4 hukum, yang satu ada 6 hukum. Yang 4 hukum bicara mengenai hukum manusia taat kepada Tuhan. Yang loh batu yang kedua, yang ke-6 itu mengenai manusia dan sesamanya. Ini mengatur hubungan manusia dan sesamanya. Supaya apa? Nah, jadi yang kelima, hukum yang kelima ada di batu yang kedua. Hukum mengatur manusia dengan sesamanya. Orang tua kita itu adalah sesama kita juga, dan kita diminta untuk menghormati mereka. Alasan lain kenapa kita harus menghormati orang tua, karena orang tua itu adalah wakil Tuhan bagi kita di dunia ini. Orang tua itu adalah wakil Allah. Yang mewakili Allah, itulah sebabnya orang tua mendidik, orang tua menasihati, orang tua menegur ketika kita melakukan kesalahan, supaya kita tidak terus hidup di dalam kesalahan. Demikianlah Tuhan menegur kita supaya kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Itulah alasan yang kedua. Yang pertama tadi, alasan kita menghormati orang tua adalah yang pertama, karena itu adalah perintah dari Tuhan. Supaya apa? Lanjut umur. Nah, yang kedua, karena orang tua adalah wakil Tuhan bagi kita semua. Nah, Tuhan telah menunjukkan orang tua sebagai wakilnya untuk kita semua. Dan Tuhan memakai orang tua untuk mengajar kita. Ada 2 jenis pengajaran yang diberikan orang tua kepada kita. Yang satu disebut pengajaran jasmani. Apa itu pengajaran jasmani ya? Pengajaran jasmani itu artinya orang tua mengajar kita tentang hal-hal yang kita lakukan. Misalnya mencuci piring, misalnya membersihkan tempat tidur, misalnya bagaimana menulis, ya, bagaimana berbicara, bagaimana menyapa orang lain. Di situ disebut pengajaran secara jasmani. Nah, pengajaran yang kedua, Tuhan memakai orang tua untuk mengajar kita, disebut pengajaran rohani. Apa yang telah dilakukan orang tua dalam hal ini? Memberikan pengajaran rohani. Yang pertama, dia mengajar kita berdoa. Orang tua mengajar kita beribadah. Orang tua mengajar kita membaca Alkitab. Orang tua mengajar kita menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Itu disebut pengajaran secara rohani. Nah, orang tua mengajar kita
sebenarnya dengan kasih. Walaupun rasanya kita pernah dipukul pantatnya, walaupun mungkin pernah kita dibentak atau diteriakin, nah jangan. Tetapi mereka mengajar kita dengan kasih supaya kita tidak hidup di dalam berbagai-bagai kesalahan. Siapa yang pernah ditegur orang tuanya? Siapa yang mungkin pernah dipukul pantatnya oleh orang tuanya? Itu bukan orang tua jahat. Orang tua mengasihi kita. Kalau ada anak yang main sepeda di tengah jalan, pasti orang tuanya teriak. Orang tuanya menasihati dengan keras, menasihati dengan tegas. Kalau ada anak yang mencuri barang orang lain, lalu ibunya atau bapaknya memukul tangannya, itu bukan artinya jahat, tapi mereka mengasihi kita. Orang tua itu sudah diberikan oleh Allah kasih seperti Allah mengasihi kita. Nah, Rasul Paulus juga mengingatkan kepada kita, khususnya anak-anak, di dalam hal menghormati orang tua. Di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 20, Rasul Paulus ingatkan seperti ini. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Taati orang tuamu dalam segala hal. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Orang tua yang memimpin anak-anaknya kepada kebenaran harus ditaati. Kalau orang tuanya nggak benar, baru jangan ditaati. Memang ada ya orang tua yang tidak benar ngajarin anak-anaknya. Misalnya dia bilang begini, nah nanti di sekolah kalau ada si A ganggu kamu tendang aja giginya begitu. Ada gak? Pasti tidak ada. Nah kalau yang begini nggak bisa ditaati. Ini tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Demikian juga Raja Salomo mengingatkan anak-anaknya di dalam kitab Amsal pasal 1 ayat 8. Bunyinya seperti ini. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Jadi firman Tuhan, Alkitab jelas mengajarkan kita untuk menghormati orang tua. Untuk apa? Tadi saya sudah sampaikan, karena itu adalah perintah dari Tuhan. Yang kedua, supaya lanjut umurmu. Yang ketiga, sebab mereka adalah wakil Tuhan dalam kehidupan kita. Tentu kita pasti akan diberkati kalau kita terus menunjukkan rasa hormat kepada orang tua. Mereka berjuang keras untuk kita. Bagaimana kita menunjukkan rasa hormat? Satu, dengarkan nasihatnya. Dinasihati, ikuti. Lakukan perintahnya. Tentu perintahnya sesuai dengan keadaan kita. Anak kelas 2 itu bisanya apa? Kalau mamanya bilang, nah buang sampah itu bisa nggak? Tentu bisa. Lakukan perintahnya. Yang ketiga, mendoakan mereka siang dan malam. Ya. Orang tua sudah capek, mungkin perlu sekali, mana capek, boleh dipijit, boleh didoakan. Itulah caranya kita menunjukkan hormat pada orang tua. Jangan datang-datang orang tuanya lihat anak-anak main game terus, lalu dinasihati, nah kok main game terus, nah ayo stop dulu. Nanti lama-lama. Tidak bisa, tidak seperti itu ya anak-anak. Hormati orang tuamu. Mereka sayang kepada kita. Bisa ya? Hari ini biarlah anak-anak nanti menunjukkan rasa hormat. Setelah melihat pembelajaran ini, melihat video ini, anak-anak menunjukkan rasa hormat pada orang tua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami belajar mengenai menghormati orang tua. Beri kami kekuatan, kemampuan untuk menghormati ayah dan ibu, dan juga orang tua kami di sekolah, mis dan mister. Kami berdoa di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom.